Marilah teman-teman sedama kita buka kebaktian pada hari ini dengan mengawali pembacaan nama Karapata. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Budahang Bhagawantang Abhiwademi. Swakato Bhagavata Dhamma Dhammang Namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Iyang mamhakumayang Bhagawantang saranang gata Yana Bhagawa Satha Yasa Camayang Bhagavato Dhammang Rocema Imahi Sakarehitang Bhagawantang Sasa Dhammang Sasawaka Sanghang Abhipujayama. Andamayang Buddhasa Bhagavato Pubbabagana Makarang Karomase. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Andamayang sarana gamana patang banamase. Buddhang saranang gacchami Dhammang saranang gacchami Sanghang saranang gacchami Dutiyampi Buddhang saranang gacchami Dutiyampi Dhammang saranang gacchami Dutiyampi Sanghang saranang gacchami Tatiyampi Buddhang saranang gacchami Tatiyampi Dhammang saranang gacchami Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Andamayang Pancasika Padapatang banamase. Panatipata Veramani Siddhapadang Samadhiyami Adhinadhana Veramani Siddhapadang Samadhiyami Kame Summicacara Veramani Siddhapadang Samadhiyami Musawada Veramani Siddhapadang Samadhiyami Surameda
japangadatana Wiraman isika padang samadiyami Andamayang Buddha Nusatinayang Karomase Itipiso Bhagava Arahang Sama Sambuddho Wijacarana Santana Sugato Lekawidu Anutara Purisa Dhamma Sarati Sata Dewa Manusana Buddha Bhagavati Andamayang Damanusatinayang Karomase Swakato Bhagavata Dhamma Sanditiko Akaliko Ehipasiko Apanaiko Pacatang Weditavyo Andamayang Sanghanusatinayang Karomase Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Ujjuvatipano Bhagavato Sawaka Sangho Nyayapatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sami Cipatipano Bhagavato Sawaka Sangho Ya Bidang Cetari Purisa Yugani Ata Purisa Punggala Esa Bhagavato Sawaka Sangho Ahune Tahune Patine Anjali Karaniya Anutarang Punya Ketang Lakasa Andamayang Sacakiriagatayo Banamase Natime sarang anyang Budame sarana warang Etena sacawajena Satitehetu sabada Natime saranang anyang Danami saranang warang Etena sacawajena Satitehetu sabada Natime saranang anyang Sanggome saranang warang Etena sacawajena Satitehetu sabada Andamayang Karaniya Meta Sutang Banamase Karaniya Mata Kusarena Yantang Santang Padang Abisa Meca Satu Ujuca Sujuca Suwaca Casa Vedu Anatimani Santu Sakoca Subaraca
apakicaca salahu kauti sang tindriya cani papaca apagabok hula suhananu gida naca kudang sanga care kinci yena winyo pare upawa deyung sukina keminantu sabe sata bawantu sukitata yeke cipana bupati tasawa tawarawa anawa sesa digawa ye mantawa majima rasaka anukatua ditawa ye ca adita ye ca dure wasanti awi dure butawa sambawa siwa sabe sata bhavantu sukitata napare paraniko beta napi manyeta tata cinang kanci biarho sanna patigasanya nanya manya sadukani cewa mapayatani yang putang ayu seka putang manurake ewan pisababutesu mana sambawaye aparimana metang ca sabale tasming mana sambawaye aparimana ubang abeca piriyanca asang badang awarang asapatang titang carang nisinawa saya nawa tasawi katamido etang sating aditewa brahma matang wiharang idamahu ditinca anupadama silawa basa nana santana kame suhine agedang nahi jatu gabasa punareti ti Andamayang abinha pacawe kanapatang banamase jara damamhi jarang anapito yabidamamhi yabing anapito marana damamhi maranang anapito sabehime piyehi manapehina nabawe vinabawe kama sakohi kama dayado kama yoni kama bandu kama patisarana yang kamang karisami kalyanang papatang tasadaya bawisami eyang amhehi abinhang pacawe kitabang. Aku wajar mengalami usia tua, aku takkan mampu menghindari usia tua. Aku wajar menyandang penyakit, aku takkan mampu menghindari penyakit. Aku wajar mengalami kematian, aku takkan mampu menghindari kematian. Segala milikku yang kucintai dan kusenangi wajar berubah,
wajah terpisah dariku. Aku adalah pemilik perbuatanku sendiri, terwarisi oleh perbuatanku sendiri, lahir dari perbuatanku sendiri, berkerabat dengan perbuatanku sendiri, bergantung pada perbuatanku sendiri. Perbuatan apapun yang akan kulakukan, baik ataupun buruk, perbuatan itulah yang akan kuwarisi. Demikian hendaknya kerap kali kita renungkan. Sadu, sadu, sadu. Marilah teman-teman sedama, setelah kita membacakan parita suci, kita melaksanakan meta bhavana. Meditasi dimulai. Meditasi selesai. Sabbe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Hidup di dunia hanya sementara. Satu hal yang saya sering jumpai, satu pertanyaan demikian, saudara. Pertanyaan ini demikian. Apakah ada hubungannya orang yang sudah mati dengan kita yang sebagai saudara-saudaranya yang masih hidup? Jadi kalau kita punya sanak keluarga kemudian meninggal, orang kemudian
sering bertanya, apakah sanak keluarga kita yang sudah meninggal itu masih punya hubungan dengan kita-kita yang masih hidup? Ini satu pertanyaan yang sederhana, tetapi yang sering muncul di tengah-tengah masyarakat. Bahkan kadang-kadang muncul juga dalam pikiran kita. Dan kita berusaha untuk mencari jawaban itu. Saudara, ini satu persoalan, satu masalah yang perlu untuk kita bicarakan bersama. Kalau timbul pertanyaan demikian, apakah saudara-saudara kita, keluarga kita, leluhur kita yang sudah meninggal itu masih punya hubungan dengan kita yang masih hidup? Jawabnya ada dua, saudara. Jawabnya adalah masih dan tidak. Mengapa dikatakan masih dan bagaimana bisa dikatakan tidak? Saudara, sesungguhnya kalau saudara-saudara kita atau mungkin orang tua kita sesudah meninggal, kalau mereka itu dilahirkan sebagai makhluk, apakah sebagai dewa, apakah sebagai makhluk yang lebih menderita dari kehidupannya sebagai manusia, yang sering kita sebut sebagai makhluk-makhluk beta, yang selalu sengsara, kelaparan, kehausan, mereka masih mempunyai hubungan dengan kita. Tetapi, kalau keluarga kita itu setelah meninggal kemudian lahir kembali menjadi manusia, hubungan dengan kita secara langsung tidak bisa terjadi. Saya ingin menjelaskan tentang persoalan ini perlahan-lahan. Sehubungan, bulan-bulan ini adalah Imlek bulan 7. Bulan Jinggo, di mana diselenggarakan upacara-upacara rebutan, ya, Syoko. Dan upacara itu secara kasar upacara apa menurut saudara? Ya, sembahyang rebutan itu tujuannya apa? Memberi makan yang sudah meninggal. Kemudian yang tidak punya keluarga. Yang punya keluarga tidak dikasih makan. Ada yang sembahyang sendiri, ya. Dan ada yang menambahkan minta berkah pada leluhur kita yang sudah meninggal. Baiklah saudara, saya akan mendahului Dhamma kelas pada sore hari ini dengan membahas ini. Menurut agama Buddha, menurut apa yang Sang Buddha tunjukkan dan ajarkan kepada kita, seseorang sesudah meninggal langsung lahir kembali. Tidak ada waktu menunggu-nunggu, tidak ada. Hanya lahir kembalinya itu tidak mesti lahir kembali sebagai manusia. Tidak mesti lahir kembali di dalam kandungan seorang ibu. Dia bisa juga lahir kembali sebagai binatang. Tetapi juga bisa lahir kembali pada waktu itu sebagai dewa. Dewa adalah makhluk halus yang tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita raba. Tetapi mempunyai kegembiraan, mempunyai kebahagiaan jauh lebih banyak dan lebih besar, lebih lama dibandingkan kebahagiaan, kegembiraan di alam manusia ini. Para dewa ini selalu gembira, saudara. Dan di alam dewa tidak ada pertanian, tidak ada perdagangan, tidak ada sakit. Umurnya panjang. Seperti yang semalam saya sampaikan, di Catu Maharajika Dewa itu sehari di sini 25 tahun di sana. Sehari di sana 25 tahun di sini, terbalik. Kita umur 50 tahun,
di alam Jatu Maharajika itu baru sehari semalam. Di Tawatingsa lebih lama lagi. 100 tahun umur bumi ini, di Tawatingsa itu baru sehari semalam. Di Yama Loka lebih lama lagi. 200 tahun di sini, di Yama Loka itu baru sehari semalam. Di Tusita lebih lama lagi. 400 tahun umur di bumi ini, di Tusita itu baru sehari semalam. Jadi kalau kita nanti meninggal umur 80, bagi dewa-dewa yang di Tusita itu belum ada setengah hari, belum ada seperempat hari. Mungkin baru beberapa jam. Kita sudah 80 tahun. Anak kita sudah besar-besar semua, sudah makan pahit getir sampai bosen-bosen. Bagi dewa Tusita itu baru beberapa jam. Nah, demikianlah kehidupan di alam dewa, dan masih banyak lagi para dewa yang lebih tinggi tingkatannya. Mereka-mereka yang dilahirkan di alam dewa itu bukan spontan. Artinya spontan itu bukan mendadak sontak, tidak ada sebabnya. Mereka-mereka yang dilahirkan di alam para dewa itu karena kehidupan-kehidupan mereka sebelum itu adalah kehidupan-kehidupan yang baik. Makhluk-makhluk yang punya susila, punya sila dengan baik. Makhluk-makhluk yang suka berdana, memberikan amal bantuan. Mereka yang suka memberikan dana, yang mempunyai dan menjaga sila dengan baik, sesudah kelahiran akan dilahirkan di alam para dewa, di dewa loka. Sebaliknya, makhluk-makhluk yang dalam kehidupannya tidak punya sila, tidak punya moral, bahkan perbuatannya itu kejam, serakah, benci yang luar biasa, membenci yang luar biasa, setelah kematiannya nanti, seseorang itu akan dilahirkan di alam-alam yang menyedihkan. Salah satu di antaranya alam binatang, alam asura, alam neraka, dan salah satu di antaranya juga alam peta. Alam peta adalah alam makhluk halus juga. Tidak bisa tampak, tidak bisa kita pegang, tidak bisa kita raba. Tapi keadaan alam peta ini kontras, bertolak belakang dengan para dewa. Selalu menderita, selalu kelaparan, selalu sedih, selalu haus, selalu sakit, selalu menyedihkan, selalu sengsara. Tetapi tidak bisa mati-mati. Kalau umur atau jangka waktu hidup di alam itu belum selesai. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau keluarga-keluarga kita ini dilahirkan sebagai makhluk-makhluk di alam-alam yang menyedihkan, terutama di alam peta, maka kita masih bisa memberikan bantuan kepada mereka. Kalau mereka dilahirkan di alam para dewa, kita juga masih bisa kontak, masih bisa berhubungan, dan memberikan sesuatu kepada mereka. Hanya sekarang persoalannya bagaimana cara memberi kepada mereka-mereka itu. Apakah kalau kita punya rumah bagus, lalu rumah kita itu kita siram bensin, kita bakar, di sana akan muncul rumah, dan kemudian keluarga kita bisa menempati? Apakah kalau kita punya uang, kemudian uang itu kita sisihkan separuh atau sebagian, kita siram dengan bensin, kita bakar, sehingga di sana kemudian muncul sebagai uang? Apakah kalau kita punya makanan enak, kemudian makanan enak itu kita tanam, atau kita masukkan ke laut, ke sungai, supaya nanti di alam dewa atau di alam yang menyedihkan, yang dikatakan alam peta itu bisa muncul makanan-makanan seperti itu, sehingga keluarga kita yang sudah meninggal bisa menikmati? Ini merupakan satu pertanyaan yang sering muncul pada pikiran kita. Apakah kemudian karena kita sayang membakar rumah kita sendiri, lalu kita bikin rumah-rumahan? Karena kita sayang membakar mobil kita sendiri, kita terima dengan mobil-mobilan saja. Supaya nanti kalau dibakar, di sana bisa jadi mobil sungguh-sungguhan. Ya, kalau jadi mobil sungguhan mungkin tidak komplit. Karena mobil yang kita bakar itu biasanya onderdilnya tidak ada. Ya, hanya cabinnya saja. Kemudian juga pesawat-pesawat televisi dibuat tiruan lalu dibakar supaya di alam sana bisa muncul televisi. Saya pernah kemudian tanya, tapi saudara juga suatu saat harus membuat pemancar televisi dan dibakar. Sebab kalau orang-orang di sini belum pernah membuat pemancar dan dibakar, televisi di sana itu belum bisa ada siaran. Ya, karena belum ada pemancarnya. Semua orang-orang yang keluarganya meninggal selalu kirim TV terus. Tapi tidak pernah pesan bikin pemancar terus dibakar.
Jadi saya pikir di sana itu mungkin televisi masih disimpan semua ya, karena belum ada siaran. Lalu bagaimana saudara? Lalu bagaimana kita bisa membantu, bisa menolong, bisa kirim sesuatu kepada keluarga kita yang sudah meninggal? Saya sering menjelaskan tentang persoalan ini, tetapi saya ingin menjelaskan kembali pada kesempatan ini karena kebetulan ini di dalam bulan Cipinguit. Dan di mana-mana di kelenteng-kelenteng diadakan upacara-upacara rebutan. Juga di rumah-rumah diadakan sembahyang-sembahyang rebutan. Kemudian timbul pertanyaan, apakah itu ada gunanya, apakah tidak, Bante? Kalau tidak ada gunanya, apakah kita lakukan? Kalau ada gunanya, tentunya saya harus ikut. Kalau tidak ada gunanya, ya lebih baik tidak usah melakukan demikian. Buang waktu, buang tenaga. Saudara, di dalam agama Buddha dikatakan, dan ini tidak lain, Sang Buddha melihat apa yang terjadi di alam-alam itu. Dan kemudian Sang Buddha memberitahukan kepada kita. Kita bisa mengirimkan sesuatu, saudara, kepada terutama keluarga kita yang sudah meninggal. Terutama sekali yang lahir di alam yang menyedihkan. Di alam peta yang serba penuh dengan kesengsaraan itu. Tetapi yang kita kirimkan itu bukan barang-barang. Bukan barang-barang palsu yang dibakar. Kita bisa menolong mereka, mengirimkan sesuatu kepada mereka, membantu mereka. Bukan mengirimkan barang, tetapi mengirimkan kebaikan. Lalu bagaimana caranya, Bante, mengirimkan kebaikan? Supaya kita bisa memberi atau mengirimkan kebaikan, kita harus punya kebaikan lebih dahulu. Kalau saya melihat orang kelaparan, saya ingin memberikan makan kepada mereka. Tentunya saya harus punya makanan lebih dahulu. Roti kah? Lontong kah? Nasi kah? Kalau saya sendiri, 1 sendok pun tidak punya makanan, bagaimana saya bisa memberikan makanan pada orang yang lapar? Kalau saya ingin memberikan uang kepada orang yang membutuhkan untuk berobat, tentunya saya harus punya uang lebih dahulu. Kalau saya tidak punya uang, bagaimana saya bisa memberi uang kepada orang lain? Demikian juga, kalau kita ingin menolong keluarga kita yang sudah meninggal, yang kebetulan lahir di alam yang menyedihkan. Dengan cara mengirimkan kebaikan, lebih dahulu kita yang mau mengirimkan ini harus punya kebaikan. Kalau kita tidak punya kebaikan, kita tidak bisa memberikan kebaikan. Lalu bagaimana supaya kita bisa punya kebaikan? Supaya kita bisa punya kebaikan, kita harus berbuat baik. Lalu bagaimana caranya berbuat baik? Banyak cara, saudara, untuk berbuat baik. Salah satu di antaranya berdana, itu yang paling gampang. Tidak memerlukan banyak berpikir, tidak memerlukan banyak merenungkan ini dan itu. Kalau saudara punya barang, punya benda, saudara berikan. Kepada siapa? Kepada mereka yang membutuhkan. Kepada yang sakit, kepada yang kekurangan, kepada wihara, kepada para biku, kepada lembaga-lembaga sosial. Misalnya hari ini saya akan mengirimkan kebaikan kepada ayah saya yang sudah meninggal. Hari ini tanggal 2 September kebetulan misalnya 1 tahun meninggalnya ayah saya. Sebagai anak saya punya kewajiban untuk mempersembahkan, mengirimkan kebaikan kepada ayah saya. Karena kalau ayah saya dilahirkan di alam yang menyedihkan, dengan pemberian atau dengan pertolongan saya ini, ayah saya bisa tertolong. Lalu maka hari ini kemudian saya memerlukan datang ke wihara, misalnya, membawa makanan, memberikan kepada para biku, atau kalau tidak ada para biku yang membawa dupa, membawa lilin. Kalau tidak sempat membeli dupa atau lilin, kemudian memberikan dana ke kotak dana di wihara. Atau pergi ke tempat sosial, ke anak-anak cacat misalnya, ke sekolah-sekolah luar biasa, ke tempat perawatan orang-orang buta. Hari itu saya memerlukan ke sana untuk memberikan sumbangan. Apakah bahan pakaian, kain, apakah pakaian yang sudah bekas, apakah bahan makanan, apakah uang. Hari itu saya memerlukan untuk bermeditasi. Saya tidak pernah bermeditasi. Hari itu sengaja saya meditasi 1/4 jam. Hari itu saya membaca parita-parita dengan baik, doa-doa dalam agama Buddha, parita, 1/2 jam misalnya. Hari itu saya melakukan kebaikan sejauh yang saya mampu, sebanyak-banyaknya. Selesai saya melakukan kebaikan itu, kemudian saya merenungkan.
Karena hari itu saya sudah memerlukan berbuat kebaikan, maka akan timbul dalam pikiran saya bahwa saya sudah berbuat baik. Kemudian saya renungkan pada hari itu juga. Cara merenungkan itu terserah saudara. Memakai bahasa yang saudara bisa mengerti. Bahasa Jawa boleh, bahasa Indonesia boleh, bahasa Inggris boleh. Merenungkan di dalam hati. Yang intinya sebagai berikut. Hari ini saya sudah melakukan kebaikan dengan meditasi, membaca doa-doa parita, memberikan dana ke wihara, ke tempat-tempat yang perlu saya bantu. Semoga kebaikan-kebaikan saya ini, ayah saya yang meninggal setahun yang lalu, ikut menikmati kebahagiaannya. Saya persembahkan kebaikan-kebaikan ini kepada ayah saya almarhum. Pikiran saudara yang bersungguh-sungguh, renungan saudara yang kuat itulah yang akan sampai kepada ayah saudara yang sudah almarhum itu. Dan ayah saudara akan ikut merasa bahagia. Ini adalah salah satu cara untuk memberikan bantuan, memberikan persembahan kepada keluarga kita yang sudah meninggal. Demikian juga kalau keluarga kita meninggal sebagai dewa. Ini adalah cara yang lain juga, tapi pada hakikatnya sama. Kalau ayah kita atau keluarga kita lahir tidak di alam yang menyedihkan, tidak di alam kita yang sudah meninggal. Jadi upacara apakah ada gunanya, Bante? Saudara bersembahyang apakah di rumah, apakah di kuburan, ada gunanya. Tapi gunanya itu untuk saudara sendiri, bukan untuk yang mati. Gunanya apa? Pada waktu itu timbul pikiran menghormat, pikiran bakti, ingat kepada yang meninggal. Apalagi itu orang tua kita, kakek nenek kita, saudara kita. Saudara berbuat baik dengan menghormat, hanya itu saja. Tapi saudara tidak bisa mengirimkan apa-apa untuk yang meninggal. Yang meninggal tidak mendapatkan manfaat apa-apa. Oleh karena saudara sekedar menghormat bersembahyang. Tidak membuat kebaikan dan tidak dikirimkan kepada yang meninggal. Yang meninggal tidak akan mendapatkan manfaat apa-apa. Jadi saudara sekalian, kalau upacara sembahyang itu bisa bermanfaat, saudara harus menambah demikian. Hari ini, misalnya hari Jitnggue tanggal 15 atau tanggal 14, kita melakukan sembahyang untuk keluarga kita. Dengan masakan yang bermacam-macam. Atau hari ini hari meninggalnya orang tua kita, orang tua saya, atau keluarga saya. Kemudian saya membuat masakan makanan. Orang-orang selalu berpikir, kita ya repot-repot sedikit, enggak apa toh. Masak yang agak banyak sedikit. Kalau nanti saudara-saudara kita datang, urang-urung juga yang makan kita sendiri. Lalu, kemudian timbul pertanyaan, kalau saudara masak, kemudian saudara sembahyang, dan urang-urung saudara yang makan sendiri, lalu di manakah saudara berbuat baik? Hari itu saudara berbuat baik yang macam bagaimana? Karena saudara masak, saudara gunakan untuk sembahyang, selesai itu saudara sendiri yang makan. Tidak ada kebaikan yang saudara perbuat hari itu. Saudara hanya membuat kebaikan sedikit saja, yaitu menghormat orang tua yang sudah almarhum. Lain tidak ada. Saudara memperoleh manfaat sedikit, tetapi almarhum yang meninggal tidak mendapatkan manfaat apa-apa. Karena tidak dikirimi apa-apa. Orang yang menghormat itu yang memetik manfaat, orang yang menghormat itu yang dihormati tidak memetik manfaat apa-apa. Kalau saudara menghormati saya, yang memetik manfaat, yang memetik hasil perbuatan baik adalah saudara, bukan saya. Kalau orang menghormati saya, banyak orang menghormati saya, salah-salah saya bisa jadi sombong. Yang untung saudara yang menghormat itu. Karena pada saat orang menghormat, pikiran jeleknya akan lenyap. Kesombongannya akan lenyap. Dia berbuat baik sedikit. Nah, kalau saudara bersembahyang, datang ke kubur, bersembahyang dengan banyak macam buah-buahan, makanan, memang baik. Itu dikatakan menghormat. Ya, menghormat dengan sesaji, dengan materi. Tetapi lebih daripada itu tidak ada lain. Yang meninggal tidak mendapatkan manfaat. Karena tidak diberi apa-apa. Bisa bermanfaat kalau selesai sembahyang, makanan itu semua saudara danakan. Kasih kepada orang lain semua. Habis. Ya kepada pembantu kita mungkin tidak pernah makan yang lumayan.
Nah, hari ini mereka bisa makan enak. Kepada tetangga-tetangga, kepada mereka yang memerlukan. Syukur kepada orang yang menjalankan kehidupan suci, para biku misalnya, ke wihara. Kalau makanan-makanan yang digunakan untuk sembahyang itu didanakan, hari itu saudara berbuat baik, berdana. Selesai saudara memberikan makanan-makanan itu, saudara merenungkan, hari ini saya sudah berdana makanan, membuat kebaikan kepada para biku, kepada sangga, kepada wihara, kepada pegawai-pegawai, kepada tetangga kanan kiri, kepada mereka yang memerlukan, yang membutuhkan. Semoga kebaikan-kebaikan ini, keluarga saya yang meninggal merasa bahagia, bisa ikut menikmati kebahagiaannya. Baru saudara sekalian, yang meninggal mendapatkan manfaat. Kalau tanpa dibarengi dengan membagi kebaikan, hanya hormat-hormat saja, meskipun dengan namaskara, dengan paikwi, tabur bunga, itu yang memetik manfaat hanya kita. Dan manfaat yang kita petik itu hanya sedikit. Yaitu manfaat menghormat, melakukan kebaikan dengan menghormat. Lebih tidak ada. Tapi kalau kita berbuat kebaikan dengan membagi makanan, atau memberikan sumbangan, memberikan dana, makanan atau pakaian atau uang, hari itu kita baru punya kebaikan yang cukup lumayan. Setelah kita punya kebaikan itu, baru kita bagikan kepada keluarga yang meninggal yang hari itu kita peringati. Dan mereka baru bisa menerima manfaat dari kita. Lamanya roda samsara terus berputar. Ikuti langkah, ikuti karma yang Andamayang patidana karomase. Punya sidani kata yananya nikata mime tesanca baginantu sapa manta panganaka yepiya gunawan paca mawang mata pita daya ditame capia ditawa anye maja tawaruna sapa pitan tila kasmin tebuna capia nika panceka capia kara samsaranta bhayata nyatangye patidanane anuna bhantu sayang yecimang mata jananti dewa pesang niledayung maya dinana punyanang anuma dana hedana sabhe sata sadahantu ayora suka jiwina kena padan capapantu tesa sujatang subah. Semoga jasa-jasa yang kulakukan kini atau di waktu yang lain melimpah kepada semua makhluk, tiada batas, tiada hingga, yakni kepada mereka yang kukasihi, yang berjasa seperti ayah dan ibuku, kepada mereka yang kukenal ataupun yang tidak, dan kepada mereka yang bersikap netral atau bermusuhan, makhluk-makhluk yang berada di alam semesta, di ketiga alam keempat jenis kelahiran, terdiri dari 5, 1 ataupun 4 kusan dan bentuk, yang mengembara di alam besar dan alam kecil, atas pelimpahan jasaku ini. Semoga mereka yang mengetahui turut bersuka cita, bagi mereka yang tidak mengetahui, semoga para dewa memberitahukannya berkat turut bersuka cita atas jasa-jasa yang kulimpahkan ini,
Semoga semua makhluk senantiasa bebas dari kebencian serta hidup dalam kebahagiaan. Semoga mereka mendapatkan jalan kedamaian. Semoga cita-cita luhur mereka tercapai. Sadu, sadu, sadu. Marilah teman-teman sedama kita tutup kebaktian pada hari ini dengan membacakan nama Karapata. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantahang Abhivademi. Swakato Bhagavata Dhamma Dhammang Namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Sabya sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Aku bersujud dan bernamaskara di hadapan Buddha, Dhamma, dan Sangha. Aku bertekad selalu mengabdi, menjalankan sila hidup sesuai dan